mau berangkat pengajian ke Purwokerto, beliau minta ikut. Saya bilang, Purwokerto ini jauh, perjalanan 6 jam. Saya waktu itu naik mobil Jeep Jimny di belakang kan capek toh. Mungkin belum jalan ke Sumber kan. Iya, Jimny kan kecil kan. Perjalanan 6 jam, antum duduk di belakang pun. Mau main. Ketika dari dulu saya tinggal di Tanah Mas. Dari rumah Tanah Mas ini lurus, Tugu Muda, mestinya kan lurus naik, kemudian rumah saya Karyati, naik lagi sampai kemudian Magelang, ambil Wonosobo, Purwokerto kan gitu. Begitu sampai Tugu Muda, beliau teriak, kiri. Saya bilang, Beb, jalannya lurus, wes pokoknya kiri. Biasa saya ikut kiri, kanan arah berkota. Dari kiri Muda, arah kanan itu kan menuju ke berkota. Sampai di berkota mandek, berhenti sini. Kuburan. Siapa? Mandek. Ono sing nangis ya betul. Masya. Dan kalau saya melihat beliau begitu, wajah agak merah, matanya apa? Tidak berani bantah saya. Orang yang nangis apa? Ya lu ayo, terus piye? Parah nih dong nih. Turun kita dari mobil. Saya gandeng nyabrang. Ini masuk gangnya dia sana. Ini, jadi bukan lewat ini. Jadi kita lewat gundukan tanah yang sampai gocekan apa? Ya saya ikuti, jalan di depan. Iki sing nangis, iki sing jaluk tolong. Ayo ditolong lagi. Nggak usah, maaf, kuburan non Islam. Iki nangis, iya. Iki nangis dikebuki oleh apa? Malaikat. Syahadat lebok non Islam, benar dikebuki. Saya sudah pakai akal. Perintahnya orang semacam ini nih seperti Nabi Allah Khidir sama apa? Nabi Musa. Kalau pakai akal Nabi Musa ketemu kan? Tanah kuburnya saya pegang, saya syahadat. Sudah la ilaha illallah, sudah alhamdulillah. Wes gimana kan dia? Habis itu, wes saya menang. Gue bakal ngabari saudara-saudaranya bahwa masuk Islam itu selamat. Nggak bakal dikebuki oleh malaikat. Jalan ke Purwokerto. Jalanan ke Purwokerto. Di tengah jalan saya desak terus. Apa rahasianya? Oh rahasia. Pokoknya mau apa? Subhanallah, kira-kira ya nggak ada 40 hari setelah kejadian itu, tidak bersamaan. Ada tenggang apa? Waktu. Tapi ada kira-kira tidak kurang dari 18 orang yang mengaku non-Islam minta syahadat. Dan sampai hari ini kalau sampai tanya orang itu siapa aja, saya tidak tahu. Datang keturunan Tionghoa, saya mendengar adzan di masjid ini, hati saya mau bergetar, saya mau masuk Islam, kata pengurus masjid seluruh tempatnya Habibullah, saya minta syahadat. Datang dari Demak, saya sudah ke masjid Demak, katanya di Solo ke tempatnya Habib Umar. Itu selang beberapa hari. Kita ya saya bilang, Bib, kok ini orang ini? Dia ngabari dulur-dulure. Ini mau Islam gue enak. Zaman sekarang ini banyak orang-orang yang ngaku menjadi wali ya. Dan juga banyak orang-orang yang disangka atau diaku-akui sebagai wali. Ternyata tidak memenuhi persyaratan wali. Sampai kita dapati di YouTube misalnya, di berita-berita, bagaimana ada seorang gila dianggap apa? Wali. Gila, wali. Terkadang orang tidak sholat dianggap apa? Wali. Sampai di suatu tempat ada orang telanjang, orang-orang datang minta berkat dari dia. Itu wali seperti itu. Ya, tidak pakai baju. Kemudian tidak sholat terkadang. Kemudian buka baju sambil ngerokokan. Itu pakai itu wali Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang ganggu perempuan, megang macam-macam ya, apakah itu wali Allah Subhanahu Wa Taala? Ya.
Ini perkara yang menyedihkan kalau sampai orang-orang tersebut dianggap sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah kasih persyaratan wali seperti apa. Sebagaimana dalam hadis ini. Saya ulangi hadisnya ya. Rasulullah SAW menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang musuhi waliku, maka aku telah menyatakan perang dengannya. Ini bahaya kalau seorang saleh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, terus kita ganggu, maka sungguhnya kita telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala dan Allah menyatakan perang kepada orang yang mengganggu tersebut. Kemudian Allah menjelaskan tentang bagaimana menjadi wali. Kata Allah, "Ma taqarrabu ilayya 'abdi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Kata Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang aku wajibkan, itu yang paling aku sukai. Nah, seorang kalau mau jadi wali dilaksanakan semua yang wajib-wajib, ya. Kemudian senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah. Kalau yang wajib-wajib sudah kerjakan, dia fokus kepada yang sunnah-sunnah. Terus dia kerjakan yang sunnah-sunnah hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Kemudian kalau dia meminta kepadaku, la utiyannahu, aku akan kabulkan permohonannya. Wala in ista'adani, kalau dia minta perlindungan kepadaku, la uidzannahu, maka aku akan melindunginya. Ini di sini dalam hadis ini Allah menjelaskan satu-satunya cara untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, yang wali tersebut adalah orang yang sangat mulia, adalah dengan beribadah kepada Allah, dengan ketaatan, dengan menjalankan kewajiban-kewajiban dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain untuk menjadi wali Allah. Tidak ada menjadi wali Allah harus pergi ke gunung kemudian bertapa di sana, ya. Kemudian tidak ada jalan menjadi wali Allah kemudian harus potong kambing atau ayam hitam 3 ekor misalnya, ya. Enggak ada. Tidak ada menjadi wali Allah harus pakai baju spesial, baju khusus warna hijau, kemudian pakai sorban khusus. Enggak ada. Cara jadi wali cuma satu, ya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak bersedih. Apa ciri-ciri mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan mereka bertakwa. Itu ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya siapapun boleh jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki maupun perempuan, siapa boleh jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah derajat yang bisa diraih oleh siapa saja. Bukan oleh suku tertentu, bukan oleh jenis kulit tertentu, warna kulit tertentu, ya, bukan dari keturunan tertentu, enggak. Siapapun boleh jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang mudah. Jadi wali Allah silakan. Syaratnya bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak syarat bahwasanya seorang wali Allah harus dari suku tertentu, harus dari bangsa tertentu, harus warna kulit tertentu. Tidak ada. Harus pakai baju tertentu, harus bertapa di mana, ya, harus, tidak ada, ya. Tidak ada juga bahwasanya, ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala harus sakti, harus ini, enggak ada, ya. Wali Allah adalah beriman dan bertakwa. Bukan wali Allah harus terkenal, tidak, harus tenar, tidak, ya. Siapapun bisa menjadi wali-wali Allah, yang penting dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu, ya, bahwasanya orang-orang yang menjadikan orang-orang gila sebagai wali-wali Allah, sungguhnya mereka menghina orang-orang soleh, ya. Nah, orang mau jadi wali nggak usah soleh, sudah jadi orang gila jadi apa? Jadi iya, orang Allah bilang mau jadi wali harus bertakwa, salat, ibadah, ya, bertakwa kepada Allah, ya, baca Quran, zikir, bakti sama orang tua, itu jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Enggak, ini menjadi wali Allah sudah penting gila, merokok, macam-macam, wali majdub katanya. Wali apa? Majdub atau majnun yang benar? Allah alam. Gimana? Sebutkan contoh dari satu sahabat yang seperti itu. Kami sudah mencapai derajat tinggi, derajat wali, derajat hakikat, ma'rifat, kemudian jadi seperti ini. Sebutkan satu sahabat yang seperti itu. Apakah Nabi salah mengajarkan mereka untuk jadi wali? Kenapa para sahabat jadi wali tidak seperti itu? Kadang saya heran, ada orang-orang gila dianggap wali. Yang saya heran juga terkadang kiai ke situ cari berkah, ya.
Ini yang gila itu wali yang gila apa yang ke situ cari apa? Yang ke situ cari berkah yang gila atau yang gila yang didatangi? Atau dua-duanya gila ya? Tapi kenyataannya seperti itu. Sedih kita ngelihatnya. Orang kan akan mencontoh ini ada ulama besar ya. Yang kata orang ulama ya. Datang kepada orang gila cari apa? Berkah. Terus kita bingung ya. Ini yang didatangi jelas orang gila ya, nggak pakai baju, rokokan, kayak orang-orang stres. Terus ada orang ulama datang cari berkah. Yang lebih gila yang mana coba? Apakah yang orang gila tersebut atau ulamanya atau orang awam yang membenarkan? Nggak tahu yang gila yang mana. Jadi ini kenyataan pahit ya, yang tidak diajarkan oleh Islam. Itu bayangkan kalau ada agama lain lihat oleh Islam kayak begini. Orang paling top begini hasilnya. Iya tidak? Wali kan tingkatan tinggi wali. Siapa tingkatan paling tinggi adalah Rasul, kemudian Nabi, kemudian wali. Wali itu tingkatan paling tinggi selain para Nabi. Ternyata wali modelnya seperti ini. Ya, gila, kemudian stres. Apalagi kalau kita baca ada buku tentang Karamatul Aulia karangan sebagian orang sufi. Wali yang inilah, yang anulah, yang tidak sholat lah, yang tidak pernah mandi lah, yang terkadang berhubungan dengan hewan lah, subhanallah. Apakah seperti itu? Islam mengajarkan seperti itu? Tapi zaman sekarang masih laku seperti itu, masih ada aja laku bahwasanya wali ini wali majdub yang begini. Yang tidak kita dapati dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di kalangan para sahabat seperti itu, tidak ada di kalangan para tabi'in seperti itu. Kemudian kita mau bikin aturan baru, orang gila bisa jadi apa? Wali. Saking berilmunya dia maka jadi gila, subhanallah. Ini gimana? Saking dekatnya kepada Allah malah jadi apa? Orang gila. Apa pandangan orang di luar Islam? Ini ya, orang paling top dalam Islam gila. Saking hebatnya dia maka jadi apa? Gila. Kemudian datang dai-dai di YouTube sekarang juga malah membenarkan. Iya benar ada wali namanya wali majdub, ada wali namanya wali sinting ada. Ya, subhanallah. Saya nggak tahu gimana cara berpikir mereka ya. Ya. Baik, coba sebutkan caranya untuk bisa jadi sinting itu gimana caranya coba? Kan kita semua orang berhak jadi wali. Antum mau jadi wali nggak? Mau jadi orang gila? Itu mau jadi wali ya? Sebutkan. Kalau Allah jelaskan jelas mau jadi wali caranya begini, dekat kepadaku. Dengan perkara yang wajib, perkara yang sunnah jadi wali. Tidak perlu tunggu stempel orang yang mewalikan Anda. Allah langsung mewalikan Anda. Tidak mesti Anda diakui orang. Tidak mesti kalau Allah tahu Anda baik, Allah angkat Anda menjadi wali. Jadi wali. Ya. Adapun penghujung seorang menjadi wali, jadi orang gila, kita bilang coba sebutkan caranya supaya saya bisa jadi gila seperti itu gimana? Kan harus semua orang boleh jadi wali. Ya. Coba caranya. Prosesnya gimana? Misalnya puasa mutih, nggak makan ini ya. Nggak makan, boleh minum air putih saja, kemudian bersemedi di mana, kemudian ujung-ujung jadi orang gila, siapa yang mau juga ya. Baik, inilah yang kita sebutkan tentang hadisul wali, yang kemudian Allah sebutkan di antara ciri wali tersebut. Setelah dia menjalankan yang kewajiban, dia menjalankan yang sunnah-sunnah, kata Allah, fa'idha ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basru alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijalu allati yamshi alaiha. Aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Para ulama sepakat maksudnya Allah memberi taufik kepada dia, mengarahkan dia, membimbing dia sehingga dia tidak melihat kecuali perkara-perkara yang baik. Tidak mendengar kecuali perkara-perkara yang baik. Tidak menggerakkan tangannya, tidak berbuat kecuali perkara-perkara yang baik, tidak melangkahkan kakinya kecuali kepada perkara-perkara yang baik. Berarti dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi SAW dijaga oleh Allah sebelum Nabi menjadi seorang Nabi ya. Bagaimana Nabi SAW waktu Rasulullah SAW ingin membangun Ka'bah, waktu Ka'bah direnovasi sekitar 5 tahun sebelum Nabi menjadi Nabi, yaitu Nabi masih umurnya 35 tahun, maka orang-orang kafir Quraisy mengangkat batu untuk menyusun Ka'bah. Waktu Nabi berjalan sama pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan, wahai Muhammad, kalau kau angkat sarungmu, taruh di atas pundakmu, kemudian letakkan batu biar mudah. Sementara kalau Nabi angkat sarungnya, diangkat taruh sini, maka auratnya akan kelihatan. Waktu Nabi, ide-ide yang bagus daripada taruh batu di atas pundak dan itu berat, dan itu bisa menyakiti bahu, maka Nabi ingin angkat sarungnya, tiba-tiba Allah jadikan Nabi apa? Pingsan. Itu Allah menjaga Nabi SAW. Demikian juga dalam riwayat disebutkan Nabi SAW waktu sedang menggembalakan kambing. Waktu Nabi masih remaja.
Kemudian Nabi SAW bilang sama kawannya, tolong jaga kambing-kambingku, saya ingin ikut acara walimah. Saya dengar si fulan akan menikah dengan si fulana di dalam kota. Ya. Maka Nabi berjalan malam-malam ke sana, dari kejauhan terdengar musik-musikan. Kemudian Nabi mau masuk, tahu-tahu Nabi dibuat tertidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu bangun sudah matahari panas. Dia pulang, temannya tanya, "Apa yang kau lakukan?" "Enggak lakukan apa-apa. Saya cuma datang tidur, tahu-tahu sudah." Allah jaga. Jadi seperti itu, kalau orang sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dia mau maksiat, Allah jaga. Dia mau berjalan ke tempat maksiat, Allah apa? Jaga. Dia mendengar yang haram, Allah buat dia gelisah. Dia melihat yang haram, Allah buat dia apa? Gelisah. Ya, itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka saya bilang, saya pernah sering dalam pengajian saya mengatakan, wali zaman sekarang orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pemuda menjaga pandangannya, tidak pernah melihat yang haram, maka itu wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang-orang yang selalu salat 5 waktu di masjid berjamaah, itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah bukan yang bisa terbang, ya. Ya, kalau yang bisa terbang jadi wali Allah, Superman yang paling jadi wali. Enggak ada wali Allah, bukan begitu. Wali Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang kemudian sakti mandraguna dan enggak seperti itu. Ya. Jadi mudah mau jadi wali Allah, bertakwa kepada Allah, jalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali Allah siapa? Orang yang ikhlas. Dia menyumbang sekian ratus juta, dia menyumbang miliar-miliar, dia tidak ingin orang tahu. Itu wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya berjalan di udara, di air menjadi wali Allah, setan juga bisa berjalan di atas air. Kalau terbang di udara menjadi wali Allah, setan lebih hebat terbangnya daripada kita, bisa menjadi wali Allah. Tetapi wali Allah adalah seorang yang berinfak dengan tangan kanannya, ikhlas dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu, karena setan tidak ikhlas. Jadi hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala itu menjadi wali Allah, bertakwa, beriman, semakin banyak mendekatkan diri dengan perkara-perkara sunnah, maka dia menjadi wali Allah. Itu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yattaqun wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun.